A pangkat 3X tambah Y per A pangkat 2X A pangkat X ini berubah menjadi A pangkat 3X tambah Y per A pangkat 3X tambah Y. Nah, berarti bilangan yang sama dapat 1. Kita masuk ke nomor berikutnya. Nomor 3. Nomor 3 kita buat seperti ini. X pangkat 5N kuadrat kali X pangkat N per X pangkat 5N kuadrat dikali 1 per X pangkat N dikali X pangkat min 2. Nanti dia jadi, ini tercoret, perhatikan dulu. Ini tercoret, tercoret, ini juga tercoret. Ini juga tercoret, juga tercoret. Jadi yang tersisa 1/x kuadrat. Per X kuadrat atau 1/x min 2 ya, atau sama dengan X pangkat 2. Lanjut ke nomor 8. Diberikan 5 pangkat 3X per 25 pangkat Y dan seterusnya dan seterusnya. Nah, solusinya. Lima pangkat 3X per 5 pangkat 2Y sama dengan 5 pangkat 5. 3125 sama dengan 5 pangkat 5. 5 pangkat 3X kurang 2Y sama dengan 5 pangkat 5. Kita coret. Tiga X kurang 2Y sama dengan 5. Yang satunya ya, 2 pangkat X dikali 4 pangkat Y kurang 1 sama dengan 32. 2 pangkat X dikali 2 pangkat 2 Y kurang 1 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat X tambah 2Y kurang 2 sama dengan 2 pangkat 5. Kita coret. X tambah 2Y kurang 2 sama dengan 5. X tambah 2Y sama dengan 7. Lalu kita eliminasi. Kedua persamaan. Tiga X kurang 2Y sama dengan 5. X tambah 2Y sama dengan 7. Kita jumlah 4X sama dengan 12.
Berarti X sama dengan 3. 3 kita substitusi ke dalam persamaan kedua, ke sini. 3 tambah 2Y sama dengan 7. 2Y sama dengan 7 kurang 3. Y sama dengan 2. Berarti X-nya sudah ketemu 3, Y-nya 2. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada pertanyaan sampai sini? Menyangkut halaman 10. Kita lanjut soal berikutnya. Sembilan pangkat N sama dengan 4. 3 pangkat 2 N sama dengan 2 pangkat 2. 3 pangkat N kuadrat sama dengan, oh ya, tulisan kecilnya nanti saya perbesar, sama dengan 2 pangkat 2. Nah, dia punya 2 bisa tercoret. Dua tercoret. Nanti jadi 3 pangkat N sama dengan 2. Nah, itu. Lalu bagaimana ini dijawab? Kita pakai sifat-sifat awal saja. 4 dikali 3 pangkat N dikali 3 sama dengan, kurang 3 pangkat 3 N sama dengan 12 dikali 3 pangkat N dikurang 3 pangkat N pangkat 3. 12 dikali 2 dikurang 2 pangkat 3. Dapat 24 kurang 8. Dapat 16. Ya. Halaman 24 ada pertanyaan? Belum ada. Kita lanjut ke halaman 25. Halaman 25 tugas kelompok 2. Halaman 25 1F. 8 pangkat X kurang 1 dan sebagainya. Kita rubah jadi bilangan 2 pangkat 3 X kurang 1 sama dengan 2 pangkat 4 pangkat 3X. Yaitu. Jadi 2 pangkat 3X kurang 3 sama dengan 2 pangkat 12. Kita coret lagi nih. Coret lagi. 12X. Jadi nanti di sini 3X kurang 3 sama dengan 12X. 3X kurang 12 sama dengan 12X sama dengan 3. Min 9X sama dengan 3. X-nya berarti 3 per min 9 sama dengan min 1/3. Sampai sini ada yang mau bertanya? Belum ada.
Kita lanjut ke nomor 2D. Nomor 2D. 2 pangkat 6x kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 5x tambah 2. 2 pangkat 6x kuadrat sama dengan 2 pangkat 10x tambah 4. Ini coret lagi. 6x kuadrat sama dengan 10x tambah 4. Kita bagi 2 semua dulu. 3x kuadrat sama dengan 5x tambah 2. Pindah ruaskan. 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 sama dengan 0. Faktorkan. 3x x. Nah, di sini di bilang konstannya min 2. Berarti kurang 2 tambah 1. 3x tambah 1 sama dengan 0. 3x sama dengan min 1. X1 jawaban pertama sama dengan min 1/3. Atau X kurang 2 sama dengan 0. Jawaban kedua sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu apa? Min 1/3 dan 2. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada mau bertanya sampai sini? Lanjut ya. Nomor 3B. Nomor 3B. 3 pangkat X tambah 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2 sama dengan 90. Oh, 3 tambah 1 ya, dari mana? Tunggu dulu saya lihat. Oh, berarti yang sebelumnya. Saya selesaikan dulu ini, Sebentar ya, saya pemfaktoran sebentar. Saya selesaikan dulu, baru saya balik lagi ke nomor berikutnya. Ini kalau dia tidak menulis apa-apa, berarti ada angka 1 di depan. Ini bisa dijumlahkan. 1 ini dengan 9 ini bisa dijumlahkan. Nanti dia jadi 10 kan, 1 tambah 9. Jadi nanti di sini 10 dikali 3 pangkat X sama dengan 90. Lalu kita coret. Atau kita bagi saja. 3 pangkat X sama dengan 90 bagi 10. Sama dengan 9. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat 2. Coret. Berarti X-nya sama dengan 2. Saya lihat dulu yang soal sebelumnya ya. Ada yang bertanya. Ini 3 tambah 1. Oh, maksudnya dia 3x tambah 1 dari mana? Sekarang lihat dulu. Pemfaktoran. Berarti itu masalahnya di pemfaktoran. Lihat dulu. Nah, sekarang ini yang bermasalah di sini. 3x kuadrat kurang 5x kurang 2 sama dengan 0. Bentuknya identik dengan ax kuadrat kurang bx kurang c sama dengan 0. Persamaan kuadrat, bentuknya identik seperti itu. Jadi kalau dalam pemfaktoran kita kali ini kita kali dengan ini. Prinsipnya A dikali min C. Siapa A dalam hal ini? Itu 3 kali dengan min 2 sama dengan min 6. Nah, faktor dari 6 berapa? Kalau dia dikali dapat min 6, dijumlah dapat min 5. Apa yang bisa begitu? Dikali dapat min 6, dijumlah dapat min 5. Berarti
min 6 dengan 1 plus 1. Nah, ini coba lihat cara panjang yang kita ketempuh. 3x kuadrat, sekarang 5x-nya, min 5x-nya, ini saya tandai dulu. Saya tandai dulu ya. Ini yang min 5x, kita buka dia menjadi min 6x tambah 1 atau tambah x. Kurang 2 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan dua-dua suku berdasarkan FPB-nya. Ini suku yang pertama, ini suku yang kedua. 3x kuadrat kurang 6x, apa dia punya FPB? 3x kuadrat kurang 6x, FPB-nya sama dengan 3x dikali x kurang 2. Terus ini x plus x dan min 2, FPB-nya berapa? 1. Nah, di sini terjadi lagi dua suku. Suku pertama dan suku kedua. Apa dia punya FPB? X kurang 2. Jadi di sini X kurang 2 dikali 3X tambah 1. Jadi dari sana yang tadi yang bertanya mengenai pemfaktoran itu sudah terjawab. Oh, yang tadi bertanya, ini ada lagi yang bertanya, kenapa 3x tambah 3x? Oh, bukan. Perhatikan di monitor dulu. Perhatikan di monitor. Mungkin begini maksud pertanyaanmu. Kenapa 1 dikali 3 pangkat x ditambah 9 dikali 3 pangkat x bisa dijumlahkan? Mungkin ini ya maksud pertanyaannya. Bisa dijumlahkan karena ini kan variabelnya sudah sama. Ini sudah sama, berarti kita sisa 1 tambah 9 jadi 10 dikali 3 pangkat x. Itu sudah terjawab. Jadi bukan 3 pangkat x tambah 3 pangkat x sama dengan 3 pangkat x. Bukan itu. Yang tertulis di monitor itu 3 pangkat x ditambah 3 pangkat x kali 3 pangkat 2. Karena variabel yang sama, jadi bisa juga dibuat seperti ini. Ini kan ada dua suku ini. Coba lihat dulu. Ini ada dua suku. Ya, bisa juga berpikir seperti ini, ada dua suku. Nah, ketika dia terdiri dari dua suku, kebetulan FPB-nya itu apa? 3 pangkat x. Lalu yang tersisa 1 tambah 9. Dia jadi 10 kali 3 pangkat x. 10-nya dari sini. Tuh, banyak cara. Saya lanjut ya. Nomor 4A. Nomor 4A. Tujuh pangkat x kurang y sama dengan 7 pangkat 2. Kita coret 7-nya. X kurang y sama dengan 2. Yang satu, 7 pangkat x tambah y. 343 kalau kita dapat, kalau kita faktorkan dia jadi 7 pangkat 3. Coret lagi. X tambah y sama dengan 3. Lalu kita proses ini. Ada dua persamaannya. Persamaan 1, x kurang y sama dengan 2. Persamaan 2, x tambah y sama dengan 3. Eliminasi saja. X kurang y sama dengan 2. X tambah y sama dengan 3. Eliminasi saja. Ini hilang y-nya, jadi 2x sama dengan 5. 2x sama dengan 5, x sama dengan 5 per 2. X 5 per 2. Oh ya, mau bertanya, tolong dicantumkan nomor soalnya, nomor berapa, halaman berapa, supaya saya tahu kalau ada yang bertanya mengenai angka 1 yang mana, di halaman berapa, soal nomor berapa, supaya saya bisa ke halaman itu secepatnya. Ya, tolong diketik ulang halamannya dan nomor soalnya. Saya lanjut. Sudah menemukan x, sekarang kita ambil salah satu persamaan. Boleh ambil yang ini, x tambah y sama dengan 3.
5/2. Tolong halamannya ya di itu dengan nomor soalnya diketik supaya saya tahu halaman mana, supaya cepat pindah-pindahnya. Oh, halaman sebelumnya, sebentar ya. 3 kurang 5/2, 3 kan 6/2, kurang 5/2. Berarti Y-nya dapat 1/2. Nah, itu sudah terjawab nomor 4A. Halaman sebelumnya saya lihat dulu. Angka 1. Oh, ini maksudnya angka 1 yang ini. Maksudnya angka 1 yang ini. Angka 1 yang itu sekalipun tidak tertera di soal, sebenarnya kita dianggap sudah tahu kalau itu ada angka 1, ya. Nah, halaman sebelumnya kan berarti ini. Jadi sekalipun tidak tertulis, itu berarti di dalam matematika itu angka 1 dianggap kita sudah tahu bahwa itu ada. Contoh-contoh begini, contoh ya, contoh. Misalnya Y ditambah 9Y dapat berapa? Kan dapat 10Y. Dapat 10Y. Terus kenapa bisa dapat 10? Karena memang kan di sini ada angka 1-nya. Cuma tidak tertulis. Walaupun tidak tertulis, kita dianggap sudah tahu itu ada angka 1. Prinsipnya sama saja ini. Oke, lanjut. Lanjut lagi. Nah, sekarang yang ini. 4/n kurang 1 berarti bisa dibuat jadi 1/4 dikali 4/m tambah 4/m sama dengan berapa? Ini nih buat jadi pecahan sederhana. Sama dengan 15/4. Nah, angka 1 itu muncul lagi di sini walaupun tidak dinyatakan eksplisit, tapi dia ada. Angka 1 di sini ada. Ini ada nih. Nah, sekarang kita jumlah 1 yang ini ditambah 1/4 itu tambah 1 yang ini. Dia jadi berapa? 1/4 atau dapat 5/4 dikali 4/m sama dengan 15/4. Terus kita coret ini 4-nya. Nah, nanti yang terjadi 4/m sama dengan 15. 4 kita pecah menjadi 2 pangkat. Kenapa seperti itu? Karena kita sasarannya ke sini, ke 8/m. Apa urusannya dia dengan 4? 8/m itu sama dengan 2/3m. Seperti itu. Atau 2/m/3. Sasarannya kita ke sana, maka kita ubah semua ke bilangan berbasis 2, bilangan berpangkat 2. Sekarang ini berubah menjadi apa? 2/2m sama dengan 15/5. 15/5 dapat 3. 2/m/2. 2/m berarti sama dengan 3/1/2. Lalu 3/1/2 masukkan ke sini. 3/1/2 sama dengan 3/3/2. Halaman 25 nomor 6. Halaman 25 nomor 6 ya ini. Dari mana dapat 1/4? 1/4 dari sini. Lihat dulu. Ada yang bertanya dari mana dapat 1/4? Jadi selalu kembali ke sifat dasar. Dari sini 4/m kurang 1 sama dengan 4/m dikali 4/-1. 4/-1 boleh dijabarkan jadi 1/4. Tuh, sudah selesai. Kita lanjut ya. Jadi jawabannya ini 3/3/2. 1/4 dari mana itu saya sudah jawab. Lanjut nomor 7B. Angka 5 apa itu lagi?
Oh, angka 5 ini dia, angka 5. Coba lihat, ada yang bertanya angka 5 itu kemana? Ini dia. Angka 5 itu, ini, dia menjadi ini. Begini. Begini. Coba saya ambil bagian sana dulu ya, saya ulang sedikit. Nah, ini saja. Begini. 5/4 kali 4 pangkat M sama dengan 15/4. Coret dia punya ini. Sekarang jadi 5 dikali 4 pangkat M sama dengan 15. Terus bagaimana? 4 pangkat M sama dengan 15/5. Jadi ke sana 5-nya. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 7B. Soal nomor 7B. Lihat dulu. Kita ubah menjadi bilangan yang berdasar sama. 5 pangkat 3 125 pangkat 3x per 5 pangkat x tambah 4 sama dengan 5 pangkat 2 x kurang 2. 3125 5 pangkat 5. Lanjut ya. Dia nanti menjadi 5 pangkat 9x per 5 pangkat x tambah 4 sama dengan 5 pangkat 2x kurang 4 per 5 pangkat 5. Nah, sekarang sudah sama semua bilangan dasarnya. Kita naikkan ke atas ini. 5 pangkat 9x dikurang x tambah 4 sama dengan 5 pangkat 2x kurang 4 kurang 5. Coret ini. Dia jadi 9x kurang x kurang 4 sama dengan 2x kurang 9. 8x kurang 4 sama dengan 2x kurang 9. Pindah ruas. 8x kurang 2x sama dengan 4 kurang 9. 6x sama dengan min 5. X sama dengan min 5/6. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, sudah habis kita bahas soal kuis. Sekarang saya mau jawab pertanyaan-pertanyaan kali lalu yang kita kehabisan waktu. Itu hari kita kehabisan waktu untuk menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kali lalu. Ini saya kasih waktu, siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Kembali selalu ke sifat dasar. Lihat di halaman paling awal yang kali lalu, pakai saja sifat dasar itu untuk selesaikan soal-soal yang seperti ini. Oke, saya mau jawab. Tambah 1/4 A pangkat X tambah Y tambah 1/4 A pangkat min X kurang Y. Dan ini ada yang bentuknya sama. Ya, kita jumlah 1/4 A pangkat X tambah Y tambah 1/4 A pangkat X tambah Y tambah 1/4 A pangkat min X kurang Y A pangkat min X kurang Y. Ini kita jumlahkan 1/4 tambah 1/4 berapa? Dapat 1/2. 1/2 A pangkat X tambah Y tambah 1/2 A pangkat min X kurang Y. Nah, ini bentuknya sama dengan bentuk yang mana? Bentuk F atau bentuk G? Coba lihat dulu. Di sini bentuk yang jadi tambah. Ini jadi, kita ambil yang seperti itu. Tidak mungkin kita ambil yang ini. Jadi dia punya solusi fungsi X tambah Y, yaitu ada pilihan A. Jadi sudah saya jawab yang kali lalu, tidak sempat terjawab karena waktu, ini sudah terjawab, bisa lihat ya. Terus ada lagi yang bertanya waktu saya jelaskan mengenai yang ada 2007 dengan 1/2000, apakah itu valid?
Nah, kan ada yang bertanya cuma tidak sempat dijawab. Kita uji valid. Ada yang bertanya apakah itu valid? Oke, kita uji. Ini sudah ya, yang bertanya itu Haris, saya sudah jawab. Oh, ada lagi yang bertanya, tunggu dulu, saja dulu. Kenapa bisa, dia tanya, kenapa bisa menjadi fx tambah y? Karena dia identik sekali dengan bentuk fx. Pertama, kita mau pilih di pilihan ganda, apakah fx tambah y, gx tambah y, dan seterusnya yang diminta di buku. Nah, kita pertama lihat dulu, berarti dia sudah masuk pengelompokan x tambah y. Apa fx? Karena di sini ada tambah, ini tambah, coba lihat kursor. Karena di sini tambah, maka di sini, karena di sini tambah, yang kita boleh pilih hanya yang sama dia punya operasi aljabar, tambah. Sudah itu x-nya yang kita temukan di sini x tambah y. Jadi paling tepat kalau kita pilih fx tambah y. Saya lanjut. Sekarang ada yang bertanya, valid tidak? Oke, kita uji valid. Masih ada waktu ya, kita pakai untuk pertanyaan kali lalu. Itu hari soalnya saya lihat ada seperti ini. Diberikan X sama dengan 1/2 2007 pangkat 1/2000 kurang 2007 pangkat min 1/2000. Kan itu hari itu soalnya seperti itu. Cari nilai akar 1 tambah x kuadrat kurang x pangkat min 2000. Itu hari keluar jawabannya sama dengan 2007. Ada yang bertanya valid tidak? Kita uji. Ini jawabannya ya, ini keluar dapat 2007. Kan sesuai dengan ini ya, sesuai dengan bentuk-bentuk ini jawabannya. Sekarang kita uji. Kita kalau menguji, kita ambil angka terkecil saja yang gampang kita cakar. Sekarang uji valid. Kita ambil angka-angka yang gampang kita cakar. X sama dengan 1/2. Itu 2007 nya kita ganti 64 saja. 1/2000 kita ganti 1/3. Kan gampang kita cakar ini. 64 pangkat min 1/3. Kalau ini kita cakar, dia dapat berapa? Sama dengan 1/2 4 dikurang 1/4. Ya kan? Sama dengan berapa? 1/2, atau kali masuk saja ya, lebih cepat. Ini dia. Kali masuk saja 1/2, kali masuk saja jadi 2 dikurang 1/8 sama dengan 5/8. Lalu kita lanjut ke pertanyaannya. Akar dari 1 ditambah x kuadrat. Ini 15/8 nya 1 ditambah 15/8 kuadrat kurang 15/8 pangkatnya berapa? Harusnya di sini bukan 2000 lagi, tapi di sini min 3 sesuai dengan prosedur soal. Nanti dia jadi akar dari 1 ditambah 225 per 64 kurang 15/8 pangkat min 3. Keluar jadi apa? Akar 289 per 64 dikurang 15/8 pangkat min 3. Nah, ini jadi
17 per 8, akar 29 17 per 8 dikurang 15 per 8 pangkat min 3. Dia jadi 2 per 8 pangkat min 3. Dia jadi 1/4 pangkat min 3, atau sama dengan 4 pangkat min 1 pangkat min 3 sama dengan 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi ini valid. Ya, ini 64. Coba lihat. 64 yang tertulis di sini sama dengan 64 yang kita hasilkan. Sama dengan yang 2007 sebelumnya. Uji valid. Kita uji valid satu kali lagi supaya yakin. Sebenarnya cukup ini satu cukup ya, tapi kita uji satu kali lagi karena masih ada waktu. Masih ada waktu. Kita uji valid. Kalau sudah 2 kali diuji valid lalu benar, berarti sudah valid. Kita lihat dulu. Saya ganti angkanya. Yang gampang kita cakar tentu. Supaya gampang kita uji langsung. 1/2, saya ganti di sini 32. Pangkat 1/5 kurang 32 pangkat min 1/5. Ini ya. Kita cari dulu berapa ini. Sama dengan 1/2 dikali 2 dikurang 1/2. Dapat berapa? 1 kurang 1/4. Berarti ini dapat 3/4. Kita lanjut. Akar dari 1 ditambah X kuadrat. 1 ditambah 3/4. 3/4 kuadrat. Tuh. Kurang X. X-nya berapa? 3/4. Pangkatnya berapa di sini? Harus min 5. Harus sesuai dengan bentuk-bentuk soal dasar. Berarti di sini akar dari 1 ditambah 9/16 kurang 3/4 pangkat min 5. Ini sama dengan berapa? Akar dari 25/16 dikurang 3/4 pangkat min 5 sama dengan berapa? 5/4 dikurang 3/4 pangkat min 5 sama dengan 2/4 ya. 2/4 pangkat min 5 sama dengan berapa? 1/2 pangkat min 5. 1/2 berapa? 2 pangkat min 1 pangkat min 5. Berarti sama dengan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Valid. Ini sudah valid. 2 kali valid. Sudah sangat kuat. Jadi ini sudah tidak bisa digugat. Ini valid. Ini valid. Valid ya. Sudah tepat sekali. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi yang kali lalu kita kerja sudah diuji. Karena itu hari tidak sempat diuji karena waktu tidak cukup. Karena ini uji valid juga butuh waktu banyak ini. Oke, masih ada waktu ya. Ada soal yang itu hari kita bahas-bahas, lalu waktu juga tidak cukup. Itu hari saya tidak salah ada soal terputus. Karena waktu jam pelajaran lain sudah masuk. Kita lihat dulu. Sampai sini ada yang bertanya? Berarti pertanyaan sudah habis ya, sudah selesai. Sisa ini kita sisi waktu menambah soal-soal saja. Masih ada waktu sekitar 12 menit. Lihat dulu ya, ada soal itu hari terputus. Dia punya soal kayaknya seperti ini. X sama dengan, jika barangkali gitu, jika X sama dengan 1 tambah 1/n pangkat n dan Y sama dengan 1 tambah 1/n pangkat n tambah 1. Buktikan, dia minta buktikan. Buktikan Y pangkat X sama dengan X pangkat Y. Kan itu. Nah sekarang begini.
Solusi. Logikanya begini. Seluruh N harus diubah jadi bentuk X dan Y. Seluruh N harus dirubah jadi bentuk X dan Y. Cara terbaik kita membagi. Kita membagi begini. Y per X sama dengan apa? Y kan 1 ditambah 1/N pangkat N tambah 1. Dibagi dengan 1 tambah 1/N. Ini kenapa kita membagi? Supaya secepat-cepatnya N-nya hilang. Ini ada yang bertanya itu hari, dari mana dapat 1 tambah 1/N kali? Ini dari sini. 1 tambah 1/N dirubah menjadi 1 tambah 1/N. Kan itu tadi dipecah. 1 tambah 1/N pangkat N. Ini mudah-mudahan cukup waktunya ya. Saya lagi kerja juga waktu. Ini bisa hilang ini. Kita coret ini. Nah, nanti yang tersisa Y per X sama dengan 1 tambah 1/N. Itu yang tersisa. Kita pindah ruaskan. Y per X kurang 1 sama dengan 1/N. Samakan penyebut. Y per X kurang X per X. Y kurang X per X sama dengan 1/N. Berarti N-nya apa? N-nya sama dengan X per Y. Dibalik toh. Y kurang X. Terus N tambah 1 sama dengan X per Y kurang X tambah Y kurang X per Y kurang X. Sama dengan apa? Sisa Y yang ada. X-nya hilang. Itu ya. Lalu kita lanjut. X-nya sama dengan X-nya sendiri sama dengan 1 ditambah 1/N pangkat N. Nah, 1 tambah 1/N sudah ada di sini. Berubah menjadi Y per X. N-nya sendiri sudah ada di sini juga. X per Y kurang X. Ini X ini. Lalu bagaimana? Kita buat begini. X Y per X pangkat 1 Y kurang X. Kita jadi begitu. Lalu X yang ini kita alihkan ke seberang. Dia jadi 1 per X sama dengan Y per X pangkat 1 per Y kurang X. Itu hari kan sampai sini terputus. Sekarang masih ada waktu 8 menit. Kita lanjut. Y-nya lagi bagaimana? Y-nya kan tertulis seperti ini di soal. Y sama dengan 1 tambah 1/N pangkat N tambah 1. Isi ulang. Y sama dengan Y per X pangkat N tambah 1. N tambah 1 itu apa ini ya? Dilihat di bawah sini. Dia berubah menjadi Y per. Itu dia. Lalu kita buat semirip X yang di sampingnya. Y per X pangkat 1 per Y kurang X pangkat Y. Pangkat Y. Alihkan Y pangkat ini ke sini, ke ruas kiri. Jadi Y pangkat 1 per Y sama dengan Y per X pangkat 1 per Y kurang X. Nah, coba lihat. Bentuk ini sudah sama. Bentuk ini sudah sama. Ini ya, sudah sama. Kita substitusi. Substitusi dia. Kita substitusi, bentuknya menjadi X pangkat 1 per X sama dengan Y pangkat 1 per Y. Lalu kan tidak mirip dengan soal. Ya, kita pangkatkan kedua ruas dengan XY. Jadi ruas kiri bareng kita pangkatkan ruas kiri dengan XY. Ruas kanan pangkatkan dengan XY. Dia jadi apa? Setelah dipangkatkan seperti itu, nanti berubah menjadi
nanti dia berubah menjadi X pangkat XY per X sama dengan Y pangkat XY per Y. Dia pakai coret itu X nya, nanti berubah menjadi X pangkat Y sama dengan Y pangkat X. Jadi terbukti ya. X sorry terbukti. Ada pertanyaan sampai sini? Ini terbukti. Sudah terbukti. Sisa 5 menit, ada yang mau bertanya? Jadi ini soal yang ada sekarang di monitor, banyak dia pakai manipulasi aljabar. Jadi yang kali lalu ada yang bertanya mengenai soal-soal yang halaman 8 soal nomor 5 ya, sudah terjawab. Lalu ada juga yang bertanya tentang valid, sudah terjawab. Lalu ini soal yang itu hari belum rampung, sudah rampung. Ada pertanyaannya sampai sini? Tidak ada? Masih sisa 4 menit. Atau ada yang pertanyaan yang halaman-halaman sebelumnya kita manfaatkan waktu? Apakah halaman 10, halaman 24 atau halaman 25? Tapi begitu waktu habis kita berhenti juga. Sisa 3 menit. Jadi kalau bertanya ya lebih bagus tulis halamannya, nomor soalnya supaya langsung ke sasaran. Tidak lama-lama dikasih mundur-mundur. Supaya cepat sekali kita bahas langsung ke sasaran saja, halaman berapa, soal nomor berapa. Sisa 3 menit. Nah, soal yang lagi ada di monitor, coba lihat baik-baik. Lihat baik-baik dia punya penerapan aljabar. Bagaimana menghilangkan seluruh N menjadi X dan Y. Oke ya, oke, sampai di sini kalau begitu. Nanti sampai jumpa di pertemuan matematika berikutnya.